member gue yang ngelihat penampakan Oh. kayak gitu. Jadi situasinya waktu itu maghrib, Hmm. jadi baru banget azan. Oke. Terus gue bilang lah ke dia, ini lagi azan, duduk dulu aja jangan latihan. Tapi dia masih tetap sit up tuh. Nah, sambil sit up dia bisa ngeliat ke atas. Iya. Pas dia ngeliat ke atas, tiba-tiba dia nyamperin gue, bang, di atas ada orang nggak? Nggak ada, gue tinggal sendiri sini. Gue ngeliat anak kecil, rambutnya panjang di atas. Terus nggak ada siapa-siapa, gue bilang. Terus dia latihan lagi, terus ngeliat lagi, katanya makin dekat. Abis itu dia pamit buru-buru balik, kayak langsung ke locker, ambil semua barang-barangnya, jadi nggak ganti baju dulu. Ganti bajunya tuh bukan ganti baju ya, kayak beres-beres itu di meja resepsionis tempat gue duduk. Itu bibirnya udah biru, udah langsung balik, langsung cabut. Oke, selamat datang kembali di Horbank TV bersama saya Philip dan ada Timothy juga yang ada lagi di Kota Bandung. Dan kita sekarang lagi ada kedatangan teman baru namanya Eki ya. Iya tuh. Nah, Eki ini adalah salah satu pekerja ya, staff e-commerce lah Yoi. di Kota Jakarta. Yang paling terkenal tuh ya. Yang paling terkenal itu. Terkenal ya. Nah, si Eki ini ternyata punya teman kita ini memiliki suatu pengalaman di hal misteri, benar ya bro ya? Nah, mumpung karena mikrofonnya satu jadi agak bagi-bagi ya. Nah, jadi teman saya ini punya pengalaman misteri di mana nanti kita akan sendiri sama-sama saksikan pengalamannya. Nanti ada juga video yang disertakan di video kali ini di teasernya dan di footage-nya lah. Nah, benar ya, footage bahasanya. Iya, jadi ada rekaman CCTV di mana ada kejadian di situ yang ketangkap. Nah, kita dari awal nih ceritanya. Nah, sebenarnya kira-kira kejadian apa yang mau diceritakan oleh Mas Eki nih? Jadi dulu tuh awalnya kan gue sempet tinggal di gym. Gymnya itu ada di Ruko. Ya, jadi Mas Eki punya gym ya? Enggak, Usaha gym lah ya? ngelola aja, ngelola. Ngelola gym ya? Rendah hati sekali ya? Oke. Bisa kelihatan dari badannya juga kelihatannya bahwa dia orang nge-gym ya, nggak kayak saya ya. Oke, terus? Iya, jadi waktu itu gue pindah di akhir 2017. Awal-awal gue pindah, itu kan gue tinggal sendiri di ruko itu. Nah, di lokasi itu rukonya ada 3. Ruko gue ada 2, terus satu lagi ada di paling ujung. Jadi ruko gue tengah sama di ujung sebelah kanan. Oke. Nah, awal-awal pindah itu ada suara-suara, awalnya tuh kayak ada suara orang lari-lari atau ada suara orang jalan, karena lokasi gue tidur itu ada di lantai paling atas. Jadi lu bakalan bisa denger lah kalau misalnya ada orang jalan atau berasa kayak ada orang di jalan gitu. Awalnya sih pas gue lagi main PS itu gue pikir kayak, oh mungkin tetangga sebelah lagi jalan-jalan atau belum tidur juga, karena di situ situasinya lagi udah jam 2 pagi lah. Oke. Gue masih main game, terus seiring berjalannya main game itu udah 3:30, kok masih ada suara lari-lari, bahkan kayak ada suara anak kecil gitu. Terus di saat itulah gue baru ngeh kalau misalnya di ruko sebelah itu adalah ruko gue dan itu kosong. Jadi di ruko itu kan ada ruko usaha gymnya, baru sebelah itu ada yang kosong ternyata. Iya, jadi kan ada itu ada 3 lantai. Nah, di ruangan sebelah dari kamar gue itu masih kosong, belum ada apa-apa, jadi masih ruangan kosong lah. Begitu buat dijadiin gudang aja, dan di sebelahnya lagi baru ada penghuninya. Dan pas gue tanya pagi-paginya itu penghuninya tuh tidurnya di lantai dasar. Gitu. Oke. Jadi awal-awal itu kayak ya udah tuh. Jadi setiap malam pasti gue denger suara-suara ada orang jalan atau ada suara anak kecil lari-larian lah. Gitu. Cuman ya udah gue cuekin aja. Karena orangnya cuek juga ya Mas Eki ini ya. Ya karena ya udah kalau gue buat takut ya Iya, benar. susah juga, karena gue harus tinggal di situ sendirian. Terus, nah beberapa minggu kemudian ya gue invite temen gue buat main PS juga. Nah di saat mau ya namanya rame kan pasti berisik. Nah di situ kejadiannya gue ngisengin temen-temen gue tuh. Jadi gue teriakin kayak ya berisik lah intinya. Jadi gue ngisengin temen gue, dia takut, dia kaget, jadi teriak-teriak. Kejadian yang seremnya adalah di saat mereka semua udah keluar dari gym gue tutup rolling door.
Oke. Terus gue gembok, terus gue tutup pintu gym gue, Oke. lampunya mati. Semua lampunya mati, terus hawa di belakang leher gue tuh panas banget. Oke. Itu di situ gue langsung kayak panik kan, buru-buru pengen buka pintu karena lampunya mati dan hawanya udah gak enak. Pas gue udah berhasil buka gemboknya, lampunya nyala dan ternyata emang di situ doang yang lampunya mati. Kayak gitu. Udah gue buru-buru. Jadi itu si Kringnya nggak kenapa-napa ya. Jadi emang kayak situasi kayak penghuninya tuh nggak suka aja gue berisik. Karena lampunya itu nggak ada masalah, hidup terus biasanya. Iya itu terus. Ya udah gue buru-buru naik lah tuh, panik kan. Ya gue lari langsung lantai atas dengan merinding-merindingnya itu. Oh, jadi karena udah ketakutan karena lampu mati, Ya udah. Lu langsung naik ke atas kamar lu berarti? Iya, itu pintunya kan udah berhasil gue buka, terus abis pintunya gue buka itu cuma lampu gue doang yang mati. Gak lama itu lampunya nyala lagi, baru abis itu gue buru-buru naik. Kayak gitu. Jadi ya udah gue sambil jalan tuh sambil kayak ya bilang sorry kalau berisik. Istilahnya gue kayak minta maaf lah. Minta maaf sama orang ya, sama ya kita nggak tahu sebenarnya makhluk apa gitu. Iya, karena gue ngerasa emang kayak itu ngeganggu banget karena gue berisik kayak gitu kan. Itu kejadiannya udah jam 2 pagi juga. Jam 2 pagi ya? Iya, karena pas mereka balik ya udah di jam segitu. Terus malam-malam berikutnya kayak gue kan emang selalu bangun sampai ya selalu begadang lah. Di saat jadi lokasi gym gue itu atau ruko gue itu dikelilingin sama di sebelah kanan kiri itu kebun kosong. Oh, kebun kosong. Dan jauh dari rumah penduduk. Kayak gitu. Jadi depan emang langsung jalan raya, tapi kalau udah malam tuh sepi banget kan. Di saat jam 2 pagi, beberapa hari kemudian itu gue dengar ada suara orang nyapu di depan halaman gym gue. Di depan halaman gym itu pagi-pagi? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Berarti rajin, ada yang banyak rajin orang di sana? Iya, gue penasaran kan. Ya, gue lihat dong ke jendela. Kayak ngeliat ke jendela, lihat ke bawah, nggak ada orang, tapi suaranya masih ada. Tapi lama-lama kok suaranya makin deket jalan ke arah gue gitu. Kayak maksudnya ke arah depan ruko gue. Jadi ya udah gue panik, gue buru-buru tutup jendela gue. Gitu. Ya udah gue berusaha ngalihin rasa takutnya main PS. Gitu. PS. Terus pernah juga di saat gue lagi nonton film, terus kejadiannya lucu banget. Gue ngetok, nggak kayak mukul tembok kan, kayak namanya lucu gue. Gue mukul tembok. Terus ada yang ngetok balik dong dari tembok sebelah itu. Itu di situ gue panik banget asli. Oh, lu mukul tembok gara-gara main PS? Bukan. Lagi nonton, lucu kan? Lucu. Terus ya udah gue mukul tembok, anjing lucu banget gitu. Abis gue mukul itu 2 kali, ada yang memukul balik, duk. Ya udah, abis di situ gue kayak diem dulu kan, ngepost videonya, diem dulu, bingung juga mau ngapain. Mau kabur nggak bisa juga kan. Kalau lu udah tahu tuh bahwa sebenarnya sebelah itu udah nggak ada orang lagi. Iya, karena di sebelah situ gudang. Kayak ya udah tahu itu bukan siapa-siapa, ya udahlah. Gitu. Jadi ngapain kalau misalnya takut gitu? Ya udah, berdoa aja kadang-kadang biar nggak takut. Jadi karena pengalaman misteri, kita tuh bisa jadi berdoa juga jadinya. Iya. Takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Terus gimana? Terus ada juga kejadiannya itu awalnya itu pasti malam-malam ya, jam 2, jam 1 tuh selalu ada gangguannya. Waktu itu gue kira ada yang ngetok-ngetok jendela gue. Gitu awal. Sementara gue kan tidur di lantai atas. Nggak mungkin kan ada orang yang bisa ngetok-ngetok jendela. Kira gue kebangun dari tidur gue lihat di jendela nggak ada apa-apa. Di jendela nggak ada apa-apa, ternyata ketokannya itu bukan dari jendela kamar gue, tapi dari jendela dari kaca lemari. Itu serem banget kan? Itu kaca lemari di dalam kamarmu? Iya. Jadi bukan dari pintu, tapi melainkan dari kaca lemari kamarmu yang ada di dalam kamarmu? Iya. Tak itu sampai gue kebangun kayak ini dari jendela nggak ada apa, pas gue dengerin itu dari depan pintu lemari, dari kaca lemari. Itu di saat itu udah merinding banget sih gue. Merinding banget. Biasa tidur sendiri pula lagi ya? Iya. Jarang ditemenin ya? Ya biasalah. Oke. Siap. Baru ini ada videonya kan yang dimana ada
Oh, ada juga itu kayak itu udah gimana? 1 tahun kemudian. Jadi sebelum itu juga ada kejadian di mana Hmm. member gue yang ngelihat penampakan Oh. kayak gitu. Jadi situasinya waktu itu maghrib, Hmm. jadi baru banget azan. Oke. Terus gue bilang lah ke dia, ini lagi azan, duduk dulu aja jangan latihan. Hmm. Tapi dia masih tetap sit up tuh. Nah sambil sit up dia bisa ngeliat ke atas. Iya. Pas dia ngeliat ke atas tiba-tiba dia nyamperin gue, bang di atas ada orang nggak? Nggak ada, gue tinggal sendiri sini. Gue ngeliat anak kecil rambutnya panjang di atas. Terus nggak ada siapa-siapa gue bilang. Terus dia latihan lagi, terus ngeliat lagi katanya makin mendekat. Abis itu dia pamit buru-buru balik kayak langsung ke locker, ambil semua barang-barangnya, jadi nggak ganti baju dulu. Ganti bajunya tuh bukan ganti baju ya, kayak beres-beres itu Iya. di meja resepsionis tempat gua duduk. Hmm. Itu bibirnya udah biru, udah langsung balik, langsung cabut. Nggak jadi member lagi. Dia masih jadi member, cuman kayak Oke. beberapa hari kemudian dia datang lagi hari Minggu pagi. Oke. Dia bilang, bang, gue nggak mau latihan di sini, maghrib, pokoknya udah sore, udah malam, gue nggak mau latihan di sini. Terus dia kira cerita sama gue, jadi dia ngeliat penampakan itulah, kayak gitu. Menarik ya. Kayak gitu. Jadi terus, nah setelah kejadian itu, gue sebel dong. Hmm. Gue sebel dan gue, jadi setelah gym itu tutup, gue sebelum gue ke lantai atas, sebelum gue balik ke kamar, Hmm. gue bilang ke mereka nih yang ada di sisi itu kayak, Yang penghuninya. ya gitu penghuninya gue bilang, kita kan di sini bareng-bareng gitu. Hmm. Gue nggak masalah lu mau gangguin gue atau lu mau lari-lari malam-malam Hmm. juga gue nggak masalah, asal lu jangan gangguin member gue. Oke. Yang bilang gitu. Pokoknya ya lu mau stay di sini nggak apa-apa, cuman kalau lu gangguin member gue nggak bisa bayar. Lu kan enak nih, tinggal aja gitu kan, tinggal aja nggak usah bayar apa-apa. Nah kalau misalnya lu sampai gangguin member gue lagi, gue panggil orang buat ngusir lu. Gue bilang gitu. Jadi kalau lu mau gangguin gue ya udah silakan. Jadi ada nada-nada pengancaman dari Mas Eki kepada penghuni-penghuni di sana berarti ya? Ya soalnya dia kan udah mengganggu. Oh, iya. Mata pencaharian. Iya, Oh, gila. Ternyata kayak gitu. mistis bisa mengganggu mata pencarian aja. Bukan Makanya hanya yang maksudnya kalau misal dia bisa gangguin banyak member gue terus sampai nggak ada orang lagi yang mau latihan gara-gara angker kan nyebelin juga. iya ya. pasti nyebelin. Kayak gitu. Terus setelah itu udah sih abis itu setiap gua tutup gym itu pasti gue nyalain kayak gue colokin ke iPod gua Oke. di speaker lumayan, pokoknya gue nyalain di speaker lah intinya kayak ngaji-ngajian gitu. Oke. Jadi biar adem aja lah hawanya gitu. Berarti jadi religi berarti Mas Eki di sana ya? Jadi semakin religi, semakin takut pada yang maha kuasa ya. Iya. Bagus berarti ya. Balik ke atas ya biasa lah gue main game. Terus gue ngeliat ke CCTV itu jam 12-an atau jam 1 gue ngeliat CCTV, kok gue baru ngeh atau baru sadar kalau kok pintu bawah gue kebuka. Iya. Ya gitu, gue mau langsung ngecek CCTV tapi kayak takut juga kan. Akhirnya kayak ya udahlah besok paginya aja gue cek. Terus pas besokan paginya gue langsung buru-buru cek jam 10 pas gue tutup, itu gue tutup. Pintunya semuanya pokoknya rapat ketutup. Gue fast forward terus jam 1 jam 2 kayaknya itu pintunya kebuka sendiri.